tanggal 23 bulan November 2022 kita bisa bertemu di sekolah panjenengan di SDN Negeri 3 Gerlarjo, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa Bu. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Winda. Pada hari ini sesuai dengan jadwal kita, saya akan melakukan kegiatan pendampingan individu terhadap proses pembelajaran panjenengan selama kurun waktu 1 bulan ini, Bu. Nah, tentang diskusi atau fokus pendampingan kita pada hari ini yaitu tentang diskusi tentang belajar daring panjenengan itu pasti ada banyak tantangan maupun hambatan. Kemudian yang kedua nanti terkait dengan refleksi penerapan kelas sesuai pemikiran KHD sesuai dengan modul yang sudah panjenengan pelajari baik di 1.1 maupun 1.2. Kemudian kita akan diskusi tentang pembuatan kerangka portofolio panjenengan. Kemudian yang terakhir kita akan berdiskusi tentang posisi diri dan rencana pengembangan diri dalam kompetensi panjenengan sebagai calon guru penggerak angkatan 7 di Kabupaten Trenggalek. Siap Bu Winda? Insya Allah siap. Amin, alhamdulillah. Nah, kalau boleh tahu selama kurun waktu 1 bulan ini bagaimana proses pembelajaran dari Bu Winda yang Bu Winda lakukan? Belajar daring ketika mengikuti JKP atau ketika di kelas saya Bu, di kelas pembelajaran dengan anak-anak yang dimaksud. Baik di pembelajaran daring LMS maupun kegiatan panjenengan sebagai guru tentunya. Oke. Selama 1 bulan ini saya banyak belajar Bu, dan juga menyadari banyak hal tentang kekurangan dan kelemahan saya selama ini sebagai guru. Bisa bergabung di JKP dan bisa mengikuti pembelajaran daring melalui LMS itu pengalaman yang luar biasa. Bisa bertemu dengan orang-orang yang sevisi, itu kayak menumbuhkan motivasi bersama-sama gitu. Kalau awalnya kan kita cuma bergerak sendiri. Iya, istilahnya kayak punya satu komunitas yang tadi ya Bu Winda. Katakanlah yang ini loh yang katakanlah kalau aku jalan pasti ini searah dengan saya, ngoten nggih. Saling mendukung, saling melengkapi. Kita kan Luar biasa. bareng-bareng tidak bisa mungkin dengan kita bareng-bareng dan punya motivasi yang sama, visi yang sama itu semakin menambah semangat kita dalam hal itu. Luar biasa sekali Bu Winda, saya sangat mengapresiasi dari kegiatan panjenengan. Saya lihat panjenengan juga sudah cukup aktif sekali di LMS, baik pembelajaran bersama instruktur maupun fasilitator, yang mana juga ada beberapa pertanyaan-pertanyaan pemantik dari beliau-beliau fasilitator maupun instruktur maupun saat panjenengan kolaborasi dengan rekan sesama CKP. Jadi luar biasa sekali, untuk keahlian juga bagus, untuk tugas-tugas yang di LMS juga terunggah sesuai dengan due-date-nya, luar biasa sekali Bu. Kemudian kemudian untuk dukungan dari ekosistem di sekolah panjenengan itu dari rekan sejawat, dari guru selama kurun waktu 1 bulan ini bagaimana? Dukungannya luar biasa Bu, dari kepala sekolah ataupun juga dari teman sejawat ataupun juga dari anak-anak itu selalu mendukung. Wah, luar biasa sekali ya, berarti satu pintu gerbang utama yang sudah terbuka ketika jenengan jadi calon guru penggerak, kemudian ada dukungan di ekosistem sekolah bahwasan dari KS, dari rekan jawat, peserta didik itu sangat luar biasa. Artinya panjenengan tinggal bagaimana mencari jalannya ketika saya akan mencapai satu tujuan, karena pintu sudah terbuka dengan lebar, istilah seperti itu ya Bu Winda. Luar biasa sekali Bu. Kemudian setelah panjenengan melakukan pembelajaran daring selama 1 bulan itu, bagaimana harapan dan kekhawatiran panjenengan yang sepertinya kemarin di Loka 0 itu sudah tertulis? Bagaimana ternyata? Kekhawatiran tetap ada Bu, kekhawatiran untuk tidak bisa menyelesaikan, kan memang tugas kita sendiri sebagai guru itu kan banyak diulang lagi nanti kalau ada tugas Iya benar. Iya. Kemudian lewat kita sendiri harus bikin soal, terus kemudian ada deadline bikin LKS juga, jadi waktunya itu manajemen waktu
Iya, terkadang berbenturan juga ya. Berbenturan. Itu kekhawatirannya sampai hari ini. Oh, apakah kekhawatiran Bu Winda itu terjadi sampai hari ini? Sampai hari ini alhamdulillah belum, Bu. Wah, luar biasa. Jadi masih dalam tanda kutip hanya kekhawatiran dan tidak terjadi, dan saya pun juga berdoa semoga tidak terjadi, istilahnya sampai ke depan, sampai panjenengan nanti lolos kemudian berdampak baik bagi diri panjenengan maupun sekolah maupun di ekosistem yang lain atau di komunitas seperti KKP dan lain sebagainya. Jadi istilahnya ketika kekhawatiran dengan sudah saat ini tidak terjadi, kita berdoa semoga tidak akan pernah terjadi dan sesuai dengan progres yang sudah kita susun. Luar biasa sekali Bu Winda. Kemudian apakah harapan-harapan yang sudah terwujud dalam pembelajaran di 1 bulan ini Bu Winda? Harapannya karena saya awal masih harus adaptasi, masih harus menyeimbangkan antara yang ini dan yang ini. Jadi harapannya tetap mudah-mudahan teman-teman ini nantinya bisa memberikan manfaat untuk komunitas sekolah khususnya dalam proses ini. Luar biasa sekali. Jadi basicnya memang kita berfokus pada peserta didik nih Bu Winda. Luar biasa sekali. Kemudian harapan yang sudah terwujud selama 1 bulan ini mungkin sudah ada, boleh diceritakan Bu Winda? Ya, tentu saja itu Bu. Harapannya kan bisa belajar, bisa menggali banyak ilmu dari pelatihan ini, dan alhamdulillah harapan tersebut bisa terwujud Bu. Bisa ketemu dengan orang-orang hebat seperti jenengan juga, bisa bertemu dengan fasilitator, bisa ketemu sama teman-teman, itu luar biasa sekali. Harapannya bisa jalan bareng-bareng dan alhamdulillah bisa jalan bareng. Insya Allah ya Bu Winda. Jadi Bu Winda selama ini kan memang kendalanya dari teman-teman yang lain juga seperti itu. Ketika melangkah, sebenarnya kita melihat wah daya dukung saya itu kok masih seperti ini. Bagaimana ketika nanti saya bergerak di luar, memang kendala seperti itu. Tapi insya Allah dengan berjalannya waktu nanti akan itu semua akan terbantahkan. Panjenengan bisa melewati, pasti ada hal-hal yang baru yang mungkin awalnya belum panjenengan coba, kemudian istilahnya oh ini patut dicoba, kemudian berdampak seperti itu ya Bu Winda. Wah luar biasa sekali Bu Winda. Untuk pembelajaran 1 bulan ke depan itu panjenengan harapannya seperti apa? Pembelajaran anak-anak. Iya. Ya baik dengan anak-anak di sekolah maupun terkait di pelatihan panjenengan di JKP. Tentu saja bisa mengikuti secara tuntas yang ada di LMS, dan juga tugas-tugas di sekolah mengajar anak-anak kan dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Kadang-kadang Iya, karena belum hafal lagi. Itu kan harus fokus di 6 kelas. Jadi harapannya bisa menyeimbangkan antara pembelajaran dengan anak-anak dan juga di LMS. Itu bisa semuanya terselesaikan. Wah luar biasa sekali. Jadi ketika panjenengan basicnya memang sebagai pendidik, guru mapel juga, jadi yang harus dihandle itu kelas 1 sampai kelas 6, kemudian ada terkadang juga kegiatan daring itu pada saat jam itu, tetapi panjenengan bisa menghandle semuanya. Oke, mungkin untuk sementara ketika jenengan daring bisa bagi tugas ke guru yang lain atau katakanlah memberikan solusi berupa tugas-tugas dengan peserta didik ini. Luar biasa Bu, Bapak Ibu guru di sini. Jadi ketika teman itu ada yang mungkin tugas atau apa itu, mereka selalu siap untuk membantu. Alhamdulillah luar biasa Bu Winda. Itu sudah istilahnya golden ticketnya jenengan untuk melangkah lebih jauh lagi ketika mengikuti program ini, karena sudah terbuka lebar pintunya komunitas panjenengan di sekolah. Istilahnya daya dukungnya luar biasa ketika panjenengan pembelajaran daring dan ternyata kok crash di jam pembelajaran. Biasanya tukar jam Bu. Iya. Oh, berarti jenengan punya solusi seperti itu Kita gitu. tetap menjalankan tugas dan juga ini tugasnya juga terselesaikan. Oke, luar biasa sekali Bu Winda. Mungkin terkait dengan pembelajaran yang sudah panjenengan pelajari baik di modul 1.1, 1.2, di situ ada terkait dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Tentunya panjenengan apa yang sudah selaras di ruang kelas panjenengan terkait itu? Selama 1 bulan ini. Nggih. Ki Hajar Dewantara itu kan filosofinya berpihak kepada anak gitu. Nggih. Jadi saya mengupayakan untuk bagaimana pembelajaran itu bisa berpihak kepada anak dan bisa lebih
Oke, jadi harus bisa mengolah prioritas yang paling pokok ya Bu. Terima kasih Bu Winda, luar biasa sekali penjelasan. Artinya ketika sudah mempelajari bagaimana filosofinya Kak Ade yang memang harus menghamba pada peserta didik, yang harus menuntun bukan menuntut, tapi saya rasa mungkin ini ada tidak perbedaan ketika panjenengan belum menjadi atau belum mengikuti kegiatan di CGP ini dan setelahnya. Tentu saja dulu. Ketika saya belum mengikuti CGP ini, saya berjalan itu berdasarkan apa yang ada. Sebetulnya dasarnya itu belum seperti sekarang kan diperkuat dengan adanya pemikiran. Sebenarnya sudah bisa dari dulu, tapi kita itu kan ada dalam membaca itu masih kurang. Iya. Jadi memang daya bacanya. Dan dengan mengikuti CGP ini kita jadi tahu oh ternyata landasan pemikiran Ki Hajar Dewantara itu luar biasa dan itu searah dengan apa yang ada di agama, maksudnya landasan-landasan yang ada di agama. Kalau KHD itu kan sesuai dengan kodrat dan alam. Itu hadisnya dari Ali bin Abi Thalib itu juga mengatakan bahwa ajaran orang yang itu sudah sesuai dengan sesuai dengan zaman. Oke. Iya Bu Winda, betul sekali. Saya merasa oh ternyata sinkron ya, luar biasa sekali. Iya, meskipun beliau itu pada masanya mungkin secara keilmuan kan belum seperti sekarang ini, tetapi memang luar biasa sekali untuk pemikiran-pemikiran beliau kalau kita mau mencerna lebih dalam lagi. Jadi banyak sekali ya Bu perbedaan dari sebelum panjenengan mempelajari kegiatan di CGP dan setelahnya itu pasti ada perbedaan ketika panjenengan berada di ruang kelas bersama peserta didik. Terutama ketulusan Ki Hajar Dewantara itu ketulusannya luar biasa dalam membimbing anak-anak. Oke. Kalau ternyata ada kemarahan gimana ini yang Iya. Berarti guru menuntut itu belum menuntut ya Bu ya. Sebelumnya itu saya cenderung lebih menuntut, apalagi kan dulu dari kelas 1 sampai kelas 6 itu kadang-kadang gimana nih anak-anak supaya bisa mencapai KKM-nya. Oke. Kalau belajar Ki Hajar Dewantara itu jadi ternyata jadi Iya. kesadaran-kesadaran yang muncul dari sini. Iya, soalnya begini ya Bunda, mungkin setiap anak itu punya kebutuhan yang berbeda. Mungkin dari segi kognitifnya si anak A itu luar biasa sudah mampu, tapi yang si B itu mungkin dari fisik motoriknya. Jadi ketika kita menyiapkan menu yang sama mungkin tidak iya betul Bunda. Wah, luar biasa sekali. Kemudian untuk pembelajaran panjenengan di kelas itu apa yang mendorong panjenengan itu untuk istilahnya saya harus seperti filosofi Ki Hajar Dewantara, yang mendorong panjenengan itu apa Bu? Untuk belajar katakanlah berpusat pada anak untuk lebih menuntun itu loh. Lebih kepada anak-anak itu sendiri Bu. Kan kita itu tujuan utama kita, peran kita sendiri bukan adalah fasilitator, kita berdasarkan belajar pemikiran yang Ki Hajar Dewantara. Jadi bagaimana kita landasan kita untuk menanyakan kita bisa menjalankan tugas sebagai mestinya, kemudian kita juga mengikuti kebutuhan anak-anak. Jadi kita tuh berjalannya tidak asal tapi dengan arah yang jelas. Iya, luar biasa sekali ya Bu Winda. Ternyata saya juga banyak belajar dari panjenengan bahwasanya ketika sebelum mengikuti kegiatan ini kita kan istilahnya anak-anak harus bisa, harus kriteria ketuntasannya nilainya harus sekian. Padahal mereka juga punya kemerdekaan bahwasanya saya itu mampu di dalam kegiatan ini di bidang ini, tapi kok saya dipaksa seperti itu. Wah, luar biasa sekali Bu Winda. Kemudian ketika panjenengan melakukan perubahan di kelas, pastinya dari sebelum panjenengan menjadi peserta CGP dan setelahnya itu ketika ada sedikit demi sedikit perubahan itu pasti ada, bagaimana reaksi anak-anak di kelas Bu? Ya, reaksi anak-anak itu untuk sekarang kan kalau dulu saya cenderung menuntut ya Bu. Iya. Kalau sekarang setelah minggu ini kan saya cenderung mengupayakan untuk bersikap lebih sabar lagi. Jadi mereka juga lebih dekat lagi, kemudian lebih ekspresif dalam hal berkarya itu kan. Sekarang yang lebih banyak ketika mengikuti CGP ini saya lebih banyak memberikan kemerdekaan dalam hal berkarya, dalam hal menyelesaikan tugas itu kan kadang kalau dulu harus seperti ini, harus seperti kalau sekarang enggak. Bagaimana anak-anak bisa tetap memahami apa yang harus mereka pelajari kan juga berdasarkan kemerdekaan mereka. Berarti ada rasa senang
senang dan sepertinya mereka bisa mengeksplor ya Bu. Kadang memang sudah dipanggil, ayo Bu Winda masuk gitu. Oh ya, berarti banyak sekali reaksi anak-anak ketika sebelum dan sesudahnya ya Bu. Iya, luar biasa sekali. Jadi ketika anak-anak itu panjenengan beri kebebasan, tapi kebebasan dengan dalam tanda kutip, dalam artian masih oke. Wah, luar biasa sekali ya Bunda. Jadi misalkan anak-anak kita itu nantinya istilahnya kita memberikan keleluasaan bagaimana sesuai dengan minat, bakat dan kompetensinya, mungkin lebih bisa menggali potensi. Iya, betul Bu Ida. Wah, luar biasa sekali. Jadi intinya terhadap program ini sedikit banyak sudah berdampak ya Bu. Iya, bagi saya sendiri ya. Kalau yang lain masih perlu terus ikuti. Iya, karena memang masih tahap awal. Luar biasa sekali Bu Ida. Kemudian dalam perubahan tersebut itu mungkin ada yang ingin jenengan dalam beberapa bulan ke depan itu yang ingin sekali penjenengan rubah, misalkan terhadap pembiasaan anak atau apalah yang istilahnya sudah menjadi saya pengen ini, harapan yang benar-benar sudah ada di dalam hati, tinggal menuangkan gitu loh Bu Ida. Harapannya ke depan itu seperti pemikiran yang dia jadi karakternya itu terbentuk di pada anak. Semesta kita pengaruh teknologi. Iya, betul Bu Ida. Harapannya itu dengan kita melakukan seperti ini, karakternya mereka itu akan terbentuk. Karena kita tidak perlu menuntut untuk mereka menjadi apa, tapi gimana kita menuntut mereka memiliki karakter. Wah, luar biasa sekali. Jadi memang di sini ditekankan di pendidikan karakter dulu, baru akademiknya. Begitu ya Bu Ida? Oh, oke, luar biasa. Ini jadi seiring berjalannya waktu harus seiring sejalan. Jadi ketika anak-anak itu mau ada teknologi secanggih apapun tetap bisa membawa diri seperti itu. Oke, luar biasa Bu Winda. Oh ya Bu Winda, terkait dengan platform yang panjenengan digunakan ini untuk sementara Bu Winda pakai nulis portofolionya di platform apa ya Bu? Kalau boleh tahu. Sebenarnya kan sebelum kemarin ada panduan, ada himbauan untuk itu kan saya salah nulis saja Bu. Iya. Tapi kan sudah sering Kak, saya lihat jenengan di blognya pun, tapi belum sempat berkomentar karena pas kemarin itu terus saya ada kegiatan, saya sudah baca sekilas luar biasa sekali Bu. Mungkin dari perjalanan Bu Winda nanti di sela-sela waktunya bisa menuliskan deskripsi diri panjenengan ketika mengikuti ini dari awal, dari nol sampai nanti huruf C-nya hilang, jadi jenengan benar-benar sudah menjadi guru penggerak yang bisa memberdayakan semuanya. Itu saya pengen sekali membaca artikelnya panjenengan dan suatu saat ketika panjenengan nanti sudah istilahnya lulus, bisa dibaca oleh rekan sejawat atau bahkan juga universitas. Saya pengen dong ikut Bu Winda, kok kayaknya aksi-aksi nyatanya hebat, praktek baiknya luar biasa. Kemudian terinspirasi dari tulisan-tulisan yang dituangkan ke dalam portofolionya Bu Winda, itu sudah luar biasa menjadi ladang pahala panjenengan. Mungkin suatu saat nanti ketika kita sudah meninggalkan dunia ini Bu, ketika tulisan kita masih bisa dikenang, dibaca, bahkan mungkin diamalkan. Amin. Iya. Amin. Saya juga mengharapkan seperti itu karena saat ini dibuka di angkatan 9 juga. Moga-moga teman-teman itu banyak yang istilahnya punya memang niat dari hati atau nurani sendiri untuk berangkat. Memang untuk motivasi intrinsik ini loh yang istilahnya perlu kita kadang kita berangkat hanya karena dorongan lingkungan sekitar, karena dorongan orang lain yang istilahnya itu seperti itu juga. Kalau berangkat dari diri sendiri kan insya Allah. Iya, luar biasa sekali. Kemudian untuk kompetensi yang sudah baik itu yang perlu ditingkatkan apapun menurut penjelasan? Kompetensi sudah ditingkatkan. Iya. Pengembangan sekolah. Oh iya. Sekolah itu memang saya sekarang kan fokusnya kepada anak-anak. Karena sebagai guru mapel itu kan tanggung jawabnya lebih
kalau dibandingkan dengan guru kelas yang mungkin hanya Iya, iya. untuk fokusnya itu masih di anak-anak. Jadi untuk perkembangan sekolah itu masih perlu sangat ditingkatkan. Oh iya. Kepemimpinan, manajemen sekolah. Oke. Luar biasa sekali Bu Ida. Karena memang kalau seperti panjenengan itu mapel PAI kelas 1 sampai 6 kelasnya beda-beda, tingkat usianya, tingkat pemahaman dan lain sebagainya. Mungkin kalau di kelas 1 kan masih masa transisi dari pendidikan TK. Oke, masih mungkin masih harus banyak permainan, mungkin dengan ice breaking. Nah, oke. Tapi luar biasa sekali Bu Ida. Oke. Wah, moga-moga kedepannya kalau sekarang sudah baik menjadi lebih dan lebih lagi Bu Ida. Oke, untuk refleksi hari ini begini Bu. Luar biasa sekali untuk panjenengan. Saya melihat panjenengan baik di LMS ketika mengunggah tugas juga sesuai dengan due-date-nya, itu yang pertama. Kemudian terkait dengan pembelajaran dari panjenengan juga sudah aktif. Kegiatan-kegiatan di Alur Merdeka itu juga sudah luar biasa bagus sekali, baik penggunaan TIK-nya seperti media Canva, terus paparannya juga bagus sekali. Kemudian orang lain yang membaca atau yang mengamati atau yang mendengarkan video itu juga sudah sangat luar biasa memahami. Kemudian yang panjenengan tuangkan di situ itu sesuai dengan apa yang diminta oleh LMS maupun yang sesuai dengan instruksi yang ada di modul maupun di kegiatan bersama fasilitator dan instruktur. Saya sangat mengapresiasi panjenengan. Kemudian saya mohon yang saat ini sudah baik sekali, moga-moga kedepannya banyak sekali praktik-praktik baik yang bisa panjenengan lakukan dan bisa berdampak ketika kita bisa berbagi kemudian bisa berdampak. Utamanya nanti di komunitas panjenengan. Wah, saya ingin ikut Bu Winda, sepertinya Bu Winda praktik-praktik lainnya sudah luar biasa, itu sangat berdampak. Saya mungkin bisa ikut dan mungkin bisa nanti panjenengan mengupayakan untuk menjadi coach untuk guru yang lain, baik itu di tingkat sekolah panjenengan maupun di komunitas panjenengan. Mungkin itu Bu Winda. Dan ingin saya tanyakan untuk saya sebagai pengajar praktek dari Bu Winda, mungkin ada apa yang mungkin sedikit atau banyak katakanlah yang ingin disampaikan, apa yang ingin perlu saya tingkatkan pada kegiatan pendampingan berikutnya nanti Bu, di pendampingan kedua. Yang ingin saya katakan adalah terima kasih Bu sudah membimbing saya. Sama-sama. Luar biasa, pokoknya pendamping yang luar biasa hebat, yang selalu memberikan, yang selalu menginformasikan, yang selalu Amin. Terima kasih Bu Winda. Jadi nanti kita akan bertemu lagi pada kegiatan Loka Karya Orientasi. Di situ nanti kita akan mengulas tentang bagaimana kita mengupayakan sesuai dengan posisi diri kita sebagai CGP, kemudian bagaimana terkait dengan komunitas praktisi kita, kalau misalkan jenengan KKG atau mungkin MKKS atau mungkin ada yang lain seperti di komunitas Platform Merdeka Mengajar dan sebagainya, bagaimana kita nanti memaksimalkan peran kita di situ, artinya di komunitas. Luar biasa sekali Bu Winda, saya sangat mengapresiasi kegiatan hari ini dan saya mohon jenengan tetap jaga kesehatan, bisa manajemen waktu terkait tugas daring maupun yang unggah tugas di LMS. Jadi jenengan nanti menjadi guru penggerak yang amanah, artinya bisa mengemban semuanya, dan di luar itu panjenengan menjadi guru yang hebat, artinya hebat ketika kehadiran panjenengan itu selalu dinantikan dan dirindukan oleh peserta didik di sekolah panjenengan. Mungkin cukup sekian dari saya di kegiatan pendampingan individu 1 ini Bu. Pasti banyak sekali kekurangan-kekurangan dan kita akan sedikit demi sedikit ada perbaikan-perbaikan di depan di pendampingan berikutnya. Mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Marwi. Sama-sama Bu Winda.